Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Bribka Ahmad Dhani SH selaku Baur Tilang Polres Lampung Utara. Dan selamat siang kepada Bapak Ibtu Budiarto selaku Kanit Gakum Lantas Polres Lampung Utara. Perkenalkan, nama saya Galih Ramadan dan rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Krisma Dhani. Perkenalkan nama saya Iqbal Armanda. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadhani, Pak. Perkenalkan nama saya Fransadi Kurniawan. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kami di sini mendapat tugas dari Bapak Ibrahim Hikmah SHMA sebagai dosen pengampu mata kuliah penologi. Dalam mata kuliah penologi, kami dapat ditugaskan untuk melakukan suatu penelitian. Dan tujuan kami di sini adalah melakukan penelitian lantas Polres Lampung Utara. Kemudian selanjutnya di sini kami meminta izin kepada Bapak Ahmad Dhani dan Bapak Budiarto untuk kami melakukan penelitian. Langsung saja kepada rekan-rekan untuk memulai penelitian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Armanda selaku anggota dari kelompok penologi. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Saya mempunyai sebuah komunitas motor di Lampung Utara. Alhamdulillah, kalau dibilang terkenal, kami cukup terkenal. Cuman kami belum legal di Polres Lampung Utara. Nah, di dalam komunitas kami itu ada beberapa kendaraan yang sudah dimodifikasi, seperti ganti warna, ganti knalpot, lalu velg dikecilkan, ban dikecilkan. Nah, itu bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kendaraan yang tidak layak jalan karena telah dimodifikasi seperti yang ada di komunitas kami. Itu yang ingin saya tanyakan. Ini saya jawab dulu satu atau gimana? Satu-satu aja dulu. Untuk masalah saya bukan masalah ya. Maaf ini sebelumnya saya juga lagi agak kurang sehat, jadi soalnya agak serak ya. Ini untuk masalah modifikasi kendaraan itu selagi tidak melanggar maksudnya dalam dokumen, tidak melanggar ini, tidak sesuai dengan dokumen. Contoh mesinnya nomor mesin Honda dengan nomor angka dengan nomor mesin sekian diganti dimodif dengan Yamaha yang lebih kuat tenaganya dengan nomor mesin sekian itu sudah termasuk suatu tindak pidana ya. Namun untuk modifikasi masalah knalpot lebih brong kan untuk emisi gas yang berubah itu kita akan menerapkan pasal 285 pelanggaran lalu lintas, itu wajib dan bisa ditilang. Nah, namun yang kemarin saya katakan lagi, untuk modifikasi nomor angka maupun nomor mesin itu bisa diberlakukan pasal undang-undang pidana, gitu ya. Sementara itu ada yang mengumpulkan lagi pertanyaannya. Lalu apakah dalam semua tindak pidana lalu lintas itu semua dijatuhi denda atau sanksi tilang seperti yang lainnya, atau ada toleransi? Misalkan tidak membawa SIM, dalam artian tidak membawa SIM tapi mempunyai, lupa untuk membawanya, itu bagaimana tuh? Apakah ada toleransi untuk pulang ke rumah mengambil dengan jaminan STNK ditahan atau langsung ditilang di tempat? Kalau untuk masalah dia tidak lupa membawa ya, dia ada namun lupa membawa, itu sudah ada pasalnya seperti pasal 2882, tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah. Sah itu dalam artian bukan kita foto dari HP atau fotokopi, sebab di mana-mana bukti fisik adalah bukti yang nyata gitu kan. Jadi kalau untuk masalah dia lupa membawa itu sudah ada pasalnya dan kita bisa menghilangnya. Namun di sini kan kita ini ada memiliki namanya diskresi kepolisian.
Contoh, jika kalian buru-buru mau mengantarkan obat dengan kepada orang tua yang lagi kritis gitu, di situ ada diskresi dari kami. Bisa saja kami lewati, bisa saja kami tilang. Kami lewati, kami tidak, kami memang salah, tapi kami secara manusia ya kami manusia gitu kan, kami memberi toleransi. Namun seandainya jika kami tilang, itu juga kami tidak melanggar aturan. Jadi kembali lagi untuk bisa ditilang atau tidaknya tetap bisa ditilang. Namun kalau toleransi itu kembali ke diskresi kepolisian di masing-masing personel kepolisian tersebut. Saya rasa cukup untuk pertanyaan dari saya. Ya, selanjutnya kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya Andi Rahmadani ingin bertanya dari kelompok kami. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang konvoi motor besar atau kayak contohnya Harley Davidson itu diperbolehkan dari pihak kepolisian atau sudah mendapat surat skala skala surat dengan izin dari kepolisian atau lainnya Pak? Itu saja Pak. Terima kasih ya. Jadi gini, pada dasarnya untuk konvoi untuk minta pengawalan adalah hak dari semua warga negara Indonesia maupun hak untuk pengendara kendaraan bermotor di jalan. Kita bisa saja membantu melakukan pengawalan atau memperbolehkan mereka konvoi dengan syarat-syarat adalah ya mereka tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak membuat kemacetan lalu lintas maupun tidak mengganggu ketertiban yang lainnya. Misalnya dengan konvoi tersebut akan terjadi sebuah kecelakaan, dengan konvoi tersebut mereka tidak memakai helm atau semena-mena dan mengakibatkan kecelakaan lagi gitu. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya kita di sini mengeluarkan surat izin untuk konvoi, memperbolehkan mereka harus melihat aspek-aspek yang mereka penuhi. Ya, dengan salah satunya kita harus mengawalnya. Ini tidak harus motor besar sih yang kita kawal. Motor gede boleh dikawal polisi. Semua motor, semua komunitas bisa dikawal selagi itu tidak melanggar aturan maupun ketertiban, dan itu sudah menjadi hak dari para pengguna jalan maupun masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi ada lagi. Oke Pak, itu saja dari saya Pak. Ya. Terima kasih. Saya Francis Kurniawan di Jenderal Pak. Jika pengendara tidak memiliki SIM, kena pasal berapa dan hukumannya apa Pak? Tidak memiliki. Tidak memiliki. Itu tertera di pasal 281 junto pasal 77 ayat 1. Jadi itu tidak memiliki bunyi undang-undangnya mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi. Itu dijatuhi denda maksimal, dalam artian denda maksimal ya. Ini adalah denda maksimal 1 juta rupiah. Namun denda maksimal ini kan bukan suatu hak yang menjadi paten. Itu adalah ancaman terberatnya. Bisa saja dengan lebih kurang atau jauh, malah bisa saja itu gratis, tidak dikasih denda gitu. Itu tergantung dari hakim-hakim. Hakim yang mau ngasih denda 150 itu udah dari hakim. Namun kalau untuk dendanya maksimal adalah 1 juta rupiah maksimal, ya bukan minimal gitu ya. Itu trans, ada lagi trans. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Chris Madani. Ini saya ingin bertanya. Jadi yang kita ketahui pembuatan SIM atau memiliki SIM itu minimal umur antara 17 dan 16 tahun. Jadi baru boleh membuat SIM. Nah, dikatakan berarti 16, 15 ke bawah itu di bawah umur kan Pak? Nah, ketika ada anak kecil membawa sepeda motor ke jalan raya dan dia terjaring razia oleh pihak kepolisian, nah itu bagaimana pihak kepolisian ini cara mengatasi anak kecil ini tadi gitu? Jadi menurut Bapak bagaimana? Jadi untuk mengatasinya, ya memang ini dilema ya. Di satu sisi kan dia mau sekolah, rumahnya jauh, gitu kan? Ya. Mau keluar nggak ada yang nganter, nggak ada kendaraan, itu suatu dilema ya. Memang
ya semua itu harus dipecahkan kan. Nah, selama ini kita sering bertemu seperti itu. Ya cara-cara kami salah satunya ya memanggil orang tuanya agar dia kita panggil, memberikan penjelasan kepada orang tuanya bahwa anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan. Untuk apa kita melarangnya? Karena hasil dari survei, dari hasil dari anatomi yang kita temukan, rata-rata korban kecelakaan lalu lintas ini adalah anak-anak sekolah di bawah umur yang tidak memiliki SIM. Itu mengapa salah satu kita larang. Untuk mengatasinya kita panggil ke orang tuanya dan memberikan penjelasan bahwa anak di bawah umur tidak boleh membawa kendaraan. Untuk dia tidak down juga kan kalau kita serta-merta kita memberikan surat tilang, ini tilang. Kalau kita bawa kendaraannya, kita bawa motornya ke Polres, itu sangat mengganggu mentalnya kan. Makanya dari itu kita membawa mereka ke Polres, lalu memanggil kedua orang tuanya untuk memberikan penjelasan. Nah itu salah satunya cara seperti itu. Untuk Trans. Ada lagi Trans? Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Izin Pak, Iya. apakah bisa menyanggah? Bisa. Saya ingin menyanggah tentang pertanyaan dari saudara Adi tadi Ya. tentang konvoy di jalan Bundaran Loge. Itu apakah tiap komunitas bisa di awal konvoynya atau harus ada legalnya dulu Pak dari kepolisian, dari Polres Lampung Utara atau dari Poldanya langsung? Sebenarnya kalau untuk masalah legal atau tidak itu kan permohonan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengajukan permohonan, terus jumlah motor apa saja, berapa yang dikawal, ya, rutenya dari mana ke mana, itu harus jelas. Jadi tidak harus ada komunitas resmi. Terkadang orang meninggal saja bisa kita kawal, gitu kan, asal dia melakukan surat permohonan. Jadi harus legal atau tidaknya suatu organisasi yang kita kawal. Itu kita lihat tentang persyaratan-persyaratannya memenuhi atau tidak gitu. Itu aja. Ini Pak, ini mau nanya soal tentang razia. Apakah tanda atau pulang pemberitahuan saat terjadi razia itu wajib atau tidak? Itu wajib. Wajib ada. Di pasal berapa Pak kalau boleh? Itu sudah bukan di pasal, itu sudah lebih SOP. SOP dalam melaksanakan kegiatan razia itu sudah di SOP-nya, gitu ya. Sudah wajib harus memasang. Kecuali kalau misalnya kita kan ada sih orang yang Pak mana pelangnya segala macam, itu berbeda dengan hal kita melakukan patroli hunting. Ketika kita melihat pelanggaran, ya tidak perlu rasanya butuhkan mana pelangnya. Karena kita melihat orang tidak pakai helm posisi 3, dan nggak perlu lagi saya rasakan ngambil pelang dulu. Ya, itu beda dengan hunting gitu ya, masalah raja dan hunting itu dua hal yang berbeda gitu. Tapi tujuannya sama, melakukan penindakan pelanggaran gitu. Ya. Izin menyanggah Pak. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi Pak. Jadi misalnya kan anak itu sudah terjaring razia, Ya. lalu pihak polisian memanggil orang tua. Ya. Nah, selanjutnya itu apakah dikenakan tilang dengan menyita STNK motor itu atau bagaimana Pak? Ditilang STNK-nya Pak. Ini deh, kita tetap tilang pelanggaran STNK. Pelanggaran anak seperti tidak SIM kan, dengan barang bukti yang disita adalah STNK. Tapi ketika menunggu orang tuanya datang, yang orang-orang yang memiliki SIM untuk membawa kembali kendaraannya. Jadi kita nggak bisa kita tilang STNK. Anaknya bawa lagi sama aja, nanti kecelakaan kita juga yang salah. Jadi tujuan kita panggil orang tua salah satunya adalah yang memiliki SIM untuk membawa motornya yang memang sah untuk membawanya. Jangan kita bilang STNK-nya, motornya kita kasih anak itu lagi, anak yang membawa itu sama aja. Bawanya nanti dia kecelakaan kita juga yang kenapa nggak yang ngambil orang tuanya yang punya SIM atau pamannya yang punya SIM yang lebih layak gitu Pak. Izin Pak? Ya. Apabila ada orang gila, Ya. dia mengendarai sebuah kendaraan bermotor kemudian memasuki sebuah jalan raya. Nah, ketika di jalan raya, orang gila tersebut
terlihatlah oleh polisi. Apakah orang gila tersebut bisa dikenakan suatu penilangan atau gimana Pak? Mohon penjelasan. Bagus. Ya, ini pertanyaan yang jarang nih. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau masalah ada orang gila atau tidaknya, tidak apa orang gila yang melakukan pelanggaran. Masalah gila itu kan harus ada orang yang membuktikan dia gila atau tidak. Dalam hal ini kan dokter bekerja apa ya? Nah, bukan dari kepolisian. Jadi apa tindakan kepolisian jika melihat ada orang yang diduga dia itu gila, ya kita tetap melaksanakan penilangan. Kita tetap melaksanakan penilangan sesuai apa yang dia langgar. Soalnya dia gila, dia kan nggak pakai helm, berabas, ya tetap kita tilang. Terlepas dari masalah gila atau enggaknya dia, itu kan sudah bukan arahnya bukan kami lagi menentukan dia gila atau enggak, tapi dokter jiwa. Jadi kami tetap melaksanakan penilangan untuk masalah hasil sidangnya, hasil keputusannya dia itu gila atau enggak, itu sudah bergantung dari hakim. Yang jelas kami yang di lapangan melihat suatu pelanggaran terlepas dari gila atau tidak, tetap kami dikenakan tilang. Masalah dia bebas atau enggak nanti sudah nanti ada dari proses seperti ada surat keterangan dari dokter jiwa bahwa dia orang gila, nanti hakim memutuskan bahwa ini bebas karena dia gila. Nah, jadi untuk di lapangan tetap kami tilang gitu. Tetap ditilang Pak, tetap kalau ditilang. di lapangan tetap Tetap ya. ditilang. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian untuk rekan-rekan Tambahan ada lagi. tambahan? Ya. Jika seseorang itu tahu sadar kalau dia itu ada jalan yang telah lagi ditilang atau lagi mengadakan penilangan, Lagi razia gitu ya. ya, Pak, Ya. dia lagi razia, tetapi seseorang itu menerobos tempat tilang itu dan lolos dari kepolisian, tetapi seseorang anggota itu malah tertabrak oleh kepolisian. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah dia harus dipidana atau dapat sanksi atau lainnya Pak? Yang nabrak tuh yang lolos Iya, ya. lolos itu. Itu sudah termasuk apa dulu kecelakaan ya. Itu jatuhnya pidana. Betul pidana. Pidana karena apa? Sebab melukai orang, luka berat, luka ringan. Itu kan di pasal 310 ayat 2, 3. Kalau dia berat 3, Ya, kalau dia dan ringan ringan. 1. Nah, itu. Kalau dia, saya nambahkan nih, kalau dia ini berarti kan tidak meninggal. Di sini juga ada di beri syarat stop. Pasal 275 di pasal 282. 282 dia di stop sama berhenti. Nah, sudah di stop dia tidak berhenti nabrak. Nah, itu berat. Jadi pelanggarannya berat. Pelanggaran dan jatuhnya pidana. Pidana. Nah, pasalnya pasal Undang-Undang Lalu Lintas pasal 310 ayat 1 2 3. Kalau luka berat 3, 2 itu ringan. Nah, itu. Jadi jangan disamakan ya. Tilang itu bukan pidana, itu pelanggaran. Pelanggaran. Jangan nanti kok beda gitu. Beda. Dia di pelanggaran, ditilang. Kalau dia melanggar tidak pakai helm, melanggar rambu itu ditilang. Nah, kalau dia nabrak itu pidana. Ini Undang-Undang Lalu Lintas pasal 310 itu, ya. Jadi untuk pelanggarannya dia memang ada pelanggaran unsur pelanggarannya ketika di stop tidak menghilangkan tugas itu pasal 282. Ketika dinabrak itu kembali lagi melanggar pasal 310 entah di ayat 2 dan ayat 3 berat ringannya. Ini udah melanggar maka tidak pidana ya. Jadi dikenakan sanksi berlapis Pak. Berlapis kalau pasal ini kan hukumnya berlapis. Ditilang juga, dipidanakan juga. Di sini. Sidik. Ya. Ini, Pak. Lalu bagaimana sih peran kepolisian dalam meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas, adanya laka-lantas di jalan raya, itu seperti apa dari kepolisian Polres Lampung Utara? Jadi untuk itu saya jawab. Kalau untuk minimalisir ini pelanggaran, biasanya kan kami ini ada namanya di Kamsel. Di Kamsel, kalau kami di Gakum, kalau Pak Dhani sama saya di bawahnya Gakum. Kamsel itu seperti dibikin PKS, polisi sahabat anak, bocil itu ke sekolah-sekolah, kasih tiap hari Senin sifatnya di kelas lantas. Jadi mengasih pengarahan kepada anak-anak sekolah, terutama anak SMA yang sudah bisa mengendari sepeda motor yang cukup umur, dikasih ini. Di luar itu juga
Ya belum kan dengar semua, berarti dikasih lipas lantas. Dan mereka dalam arti kata harus mematuhi rambu-rambu lintas, kelengkapan berkendara, dan ini tidak melawan arus. Nah, jadi untuk itu sering diadakan seperti ada apa sih kalau kita sering acara gathering itu kan, nah sering atau kelompok komunitas lah kalau di luar dari sekolah. Nah yang kedua tadi masalah apa? Satu lagi? Tadi masalah laka lantas itu kan begini. Kalau laka lantas itu kan itu karena tadi pelanggaran dulu. Pelanggaran itu ada macam-macam ya, tidak kelengkapan, kecepatan tinggi. Salah satunya biasanya tidak memperhatikan kendaraan yang di depan atau keluar masuk. Kalau yang fatal itu kita dari sekolah atau dari kampus keluar ke jalan besar itu harus kita perhatikan, prioritas namanya. Kiri kanan itu harus kita perhatikan karena jalur dia loh. Nah, jalur dia kenapa? Misalnya kamu keluar dari kiri mau ke kanan, harus lihat yang di belakang kita atau di kanan kita kan, seberangnya. Atau kita nyebrang ke sana, harus lihat di sebelah kiri kan, karena prioritas. Karena kita keluar masuk kampus itu bukan prioritas, harus memperhatikan yang di jalan lintas. Nah itu salah satunya. Kita harus lebih hati-hati. Apalagi keluarga nggak sepi atau nyelonong turun, nah, harus diperhatikan. Itu untuk kalau untuk minimalisir pelanggaran sama kecelakaan lalu lintas tadi. Dan sama-sama kita juga ya adik-adik di sini ya termasuk anak-anak saya ini tolong dikasih sosialisasi kalau ada saudaranya. Kalau kecelakaan itu yang lapor, jangan sudah lewat 3 hari baru melapor. Kenapa? Kami di sini bikin LP itu sehari harus ada laporan, tidak boleh 3. Apa? Karena di Polda itu menanya, kok kenapa baru dilapor sekarang? Nah, ribet jadi kerjaan bikin testimoni lah. Tetap kami terima, tapi testimoni lambat. Dan kenapa kita disuruh bayar pajak kendaraan bermotor itu? Di belakang STNK kan ada tulisan SLWDJ, sumbangan dana wajib kecelakaan. Nah itulah yang nyantunin kita kalau kita luka. Dulu dari BPJS loh ya, kalau BPJS itu untuk laka tunggal, nggak ada lawan. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas itu 20 juta itu untuk yang luka-luka. Nah itu makanya SLWDJ itu kita bayar. Itu terlepas sama benar loh kalau jasa raja itu. Nah, tapi ada. Kalau dia nabrak pejalan kaki, yang nabrak juga luka, dia tidak bisa disatuin jasa raja. Karena dia jatuhin yang pejalan kaki ini, menyeberang jalan di pejalan kaki. Karena pejalan kaki tidak ada SLWDJ kan, kecuali di BPJS. Nah, tapi kalau lalu lintas ini kan beda nanti kecelakaan. Di sana orang rumah sakit nggak mau terima, pasti dilani ke jasa raja. Ya, kalau kasih tahu gitu dengan keluarga kita atau teman-teman kita harus diperhatiin kayak gitu. Jangan menuntut haknya, tapi kewajiban enggak. Apa kewajiban? Bayar tiap tahun pajak itu kan. Nah itu jangan menuntut hak terus. Beli motor buta, jual sebelah, ya kan? Nggak boleh pajak. Pajak itu bukan juga itu. Pajak itu yang untuk ngurus jalan kita ini. Nah itu aja. Kira-kira itu kalau yang lain nanti lebih berjalan. Mungkin kalau udah cukup masih ada 2 kelompok lagi kita ini, maaf ini. Kasih kawan-kawan ya. Nah itu dulu kalau memang masih ada yang detail, ya sama-sama belajar. Ya kalau saya enggak sekolah di sarjana enggak, cuman pengalaman beliau itu selama ini lalu lintas ya, dan ini memang dia sudah belajar dan dihukum dengan cara dia beriswa. Banyak di sini rata-rata beriswa. Kalau saya telah terlambat saya, karena sudah duluan punya satria. Udah ya, saya kumpul lebih foto di bahasa yang gitu ya. Tanya lagi ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibtu Budiarto dan Bapak Bribka Ahmad Daniesa. Apabila kami di sini ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.